Puasa yang benar ajaran Kristus gimana? Sebentar, kamu diam dulu, orang lagi cerita ngomong dulu. Abang kan seorang nabi, kan gue gak salah belajar dong. Gue hanya teologi, gue hanya S1 bang dari STTBMW bang Tangerang. Jadi gue hanya belajar puasa yang sesungguhnya yang diajarkan Kristus gimana tuh? Iya, gue tahu. Makanya gue udah bilang, kalau lo cuma S1, jangan langsung puas dengan sarjana lu, karena Tuhan itu memakai orang. Ajarin gue. Makanya gini, dengerin ya. Tuhan itu tidak suka memakai orang yang sarjana-sarjana. Nah, biar lo tahu ya, Tuhan itu suka mencari penyembah, orang yang memiliki hati Tuhan. Ya, gua ini cita-cita gua mau jadi dokter teologi ya, tapi Tuhan bilang sama gua, anakku, jangan engkau sekolah teologi ya, karena aku sudah mempersiapkan engkau sejak dari kandungan. Waduh, gua bilang kok jadi begini ya, aku mau sekolah teologi dilarang Tuhan lagi. Tapi apa ya? Loh, ya memang Tuhan yang ngomong sama gua, anakku, aku akan membuat namamu besar seperti nama-nama besar orang yang ada di bumi. Tuhan ngomong kayak gitu sama gua secara langsung. Bang Luga, sering Tuhan ngomong. Bang, lanjut lagi. Setelah itu abang dibawa ke neraka gimana bang? Coba lanjut lagi bang. Nah iya, saya dibawa Tuhan ke suatu jutaan orang menjerit. Lalu saya mendengar jeritanya sampai kepala pecah. Lalu Tuhan bilang sama saya, anakku, hanya orang yang di dalam itulah yang bisa mengeluarkan jeritan yang sehebat itu. Itu bersama-sama saya dengan Tuhan Yesus. Nah baru kalau yang kesaksian yang orang Batak itu, orang Batak yang melakukan adat istiadat semua sekarang lagi digenjot sama si Beelzebul di neraka. Lagi dipakai, ditusuk pakai besi panas, dipecahin palanya, dimati-matiin. Pokoknya itu adalah tempat khusus pembantaian orang yang melakukan adat istiadat. Siapa yang melakukan adat istiadat? Batak, Kalimantan, itu Panglima Gila. Dengerin. Ada dengerin dulu. Setuju nggak dengan lu gak? Orang Batak yang nonton di live ini setuju? Katanya orang yang diam aja. Istiadat ulos itu disiksa. Setuju nggak orang Batak? Digenjot. Ya, digenjot habis sama si Beelzebul, dimatiin, diparang kepalanya, dipecahin palanya, disorong di neraka. Makanya saya memperingatkan kepada orang-orang Batak untuk jangan lagi memakai ulos Batak, bertobat karena sudah Tuhan Yesus sudah mau datang. Jangan sampai lo tertinggal. Kalau lo tertinggal, matilah kau. Kapan gini bang. Yang kami yakini tuh kalau Isa turun tuh berarti kiamat bang. Berarti kemarin tuh Isa turun tuh dipending kiamat berarti bang. Kamu agama apa? Kamu agama apa? Oh, Islam. Jadi gini, Tuhan Yesus dalam tempo 10 tahun atau lebih cepat itu akan datang menjemput kami. Tunggu bang, ini ada Kristen satu sini, Bang Ardo. Ini Bang Ardo Kristen ini. Setuju nggak Bang Ardo tentang luga-luga? Bang Ardo, ini Bang Ardo Kristen nih. Bang Ardo, setuju nggak bang tentang luga nih bang? Nggak berani dia, lebih milih diam. Gini aja, kita bawa ke rumah sakit, kita suntik mati aja. Enggak, tadi gue bang sumpah gue ini naik gara-gara dia bahas tentang lu aja agama ngelonte bawa 5 orang, gua kok yang ngasih tahu Pak Risto. Ngelonte aja lu bawa 5 cewek aja, gua yang ngasih tahu waktu itu bernubuat. Bener kan nubuatan gua? Lu pernah bawa 5 cewek. Siapa kena aku? Kita suntik mati aja dia nih. Biar lu aja mumpung tahu aja lu suntik. Biar enggak ada lagi. Bang host tadi gue itu naik bang karena dia bawa suku, bawa agama dan membawa daerah, dan katanya dia kepenuh 10. Tapi hati-hati bang, guru anda aja disikat sama Luga loh. Nah itu gue bikin naik bang. Jadi gini, karena kan saya seorang teologi bang, jadi ketika ada orang Kristen yang sesat dari kitab itu, gua gimana ya? Gua pengen dia jangan sesat gitu. Lu aja mau ke neraka nyuntik mati. Tolong, jadi gini, tolong kalau ada baptis ulang, ini tolong dibaptis ditenggelamin 30 menit lah. Ya biar langsung benar ke surga ya bang ya, ataupun ke neraka ya. Dia melawan setan. Jadi dia bukan hanya dongeng aja bang masuk surganya nerakanya bang. Dia nggak hanya dongeng aja, jadi dia langsung tinggal di sana. Ya, semalam tidur, saya mimpi tadi malam. Kalau mulut tiap hari. Saya mimpi tadi malam lagi tidur. Beelzebul bersama-sama dengan Bang Luga ke pintu neraka. Apa bang, sensus? Nah, Tuhan Yesus sudah pernah bersama-sama dengan gua kok, udah jelas kok Tuhan Yesus sudah sering datangin gua, sudah pasti. Itu Beelzebul nyamar, abang nggak sadar. Jadi begini ya kan, itulah gunanya adanya neraka. Kalau misalnya neraka nggak ada kan tempat-tempat lo nggak ada, makanya itulah
Lu tahu lahar Gunung Merapi kan? Pernah nggak di ketika lahar Gunung Merapi meletus itu kan laharnya itu kayak air dia tapi dari bara api. Nah, ke situ lalu dilelepin. Lu bisa ngebayangin nggak? Lu lahar Gunung Merapi, ditaruh di situ sampai selama-lamanya. Orang dia sambil narik fokus sebelah itu. Kalah mulu lu debat, kalah terus. Kalau 1 lawan 1, kalah mulu sampai hari ini. Bukan masalah kalah dapat di sini diskusi. Tadi kita mau buka room diskusi. Cuman gini, kalau kalau abang berdongeng, jangan di sini loh bang. Abang kalau mau berdongeng itu ke orang-orang awam yang mau. Iya kan gue udah bilang, kita sudah ngelihat tempat lo dibantai di neraka, tinggal lo nikmatin. Kalau lo nggak percaya nggak ada paksaan, tapi kita kan cuma ngasih tahu. Nggak percaya juga ya memang itulah gunanya ada neraka. Nggak percaya kesaksian para nabi-nabi Tuhan, nggak percaya hamba-hamba Tuhan, ya terserah lu. Kalau lu nggak percaya juga, kita kan nggak rugi juga. Iya kan, nggak ada ruginya juga kalau lu nggak percaya hamba-hamba Tuhan. Saya percaya hamba-hamba Tuhan yang benar. Saya percaya kepada Tuhan, tapi saya nggak percaya sama Tuhan. Saya kan cuma menceritakan kalau kami sudah ngelihat orang-orang yang melakukan ulos-ulos Batak dibantai, digenjot di neraka. Kalau lo nggak percaya, nggak ada paksaan bro, kita juga nggak rugi. Kita cuma ngasih tahu. Kemarin jual ulos sama gua, nawarin ulos, ayo. Enggak bang. Iya, kan? Kalau dia bahas ulos ataupun adat bang, dia sesat. Kalau dia bahas adat, ya itu ada adatnya bang. Jujur aja, saya asli, saya belajar itu kitab itu, saya belajar kalau lu sejarah percaya, semuanya, yang penting PB, kan sejarah sudah gua PS, kasih sejarah, tahu. aduh. Yang penting kan gua udah ngasih tahu, nggak percaya juga lo nggak apa-apa kok, kan gua nggak rugi juga. Dan tapi kalau suatu saat itu kita masih benar, tinggal di dunia, paham nggak? iya. Tapi kalau masih tinggal di dunia, Tuhan Yesus sudah mau datang, itu adat Batak, ulos itu adat Batak, Tuhan Yesus sudah mau datang, melambangkan kasih persaudaraan. Udah bawa lagi Beljebul. Tuhan Yesus sudah mau datang ngomongin ulos lagi sih. Kapan datangnya? Jelasin sama gua kapan. Sebentar lagi dia mau datang. Ya kapan? Nggak nyampe 10 tahun lagi dia datang. Oh masih lama. Wah, ini bang sesat, ini yang sesat itu bang. Alkitab berbicara tidak ada yang mengetahui kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, tidak ada yang mengetahuinya. Sudah, itu Alkitab bicara. Dia kan sepupunya Beelzebul ini. Inilah akibat karena boolnya udah sering diajar Beelzebul ini, makanya kayak gini orangnya. Inilah keseringan diajar bool. Ngaku kepenuhan Roh Kudus, tingkah kepenuhan Roh Kudus. Apa itu? Oh, baptis ngaku di baptis selam. Tahu nggak baptis selam itu? Tidur aja Bang Luga. Besok mau gereja kan? Bang Luga besok gereja kan? Awas nembak lah bang, jangan banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ini Bang Luga, masih ada inilah namanya layanan nggak? Di gereja, kalau nggak ada ya udah. gereja. Lah gua kan nabi rasul udah punya pelayanan sendiri, ngapain kita main gereja, kita mendirikan gereja. Gue jadi ikut ketawa nih bang, gue malu nih punya agama Kristen gini. Iya. Itulah orang aku jadi rasul lu gak jangan ngaku jadi rasul lah lu gak ada rasul keturunan Batak lu gak. Sebentar, dulu. Inilah tanda-tanda memang kawan ini mau ke neraka. Jadi disinilah perpisahan kita bro ya. Jadi suatu saat lu ke neraka, ingatlah perkataan yang kepada Tuhan. Luga ini ngibul bro, Luga ini ngibul, nggak ada rasul keturunan Batak, nggak ada bro. Kita nanti nggak tidur kita. Ya kalau nggak tidur kita, mohon maaf Luga. Oke, aku istirahat dulu ya. Gue istirahat, yang penting kan. Nanti dulu. Udah kita ngobrol sama Bang Aku Laku aja lagi. Kalau lu istirahat dia. Udah teriak-teriak dia. Kasihan Bang Luga, habis suaranya tuh dari tadi jam berapa kuliah dia udah aktif. Nggak gini. Yang penting kan gue udah kasih tahu, masalah lo nggak percaya juga kan gue juga nggak rugi ya, tapi kan gue cuma kasihan doang ya. Gua rugi gua kalau percaya. Ya, oke, selamat malam Bang Luga. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Jadi si Aristo juga udah mau ke neraka juga Mas Julius, ya udahlah. Ya. Daftarin lah di hulu Twitter ya. Siap. Malam buat Twitter. Malam. Oke, kita awas jangan dipenjat mulu. Aduh, Bang Aku Laku mana? Kok turun pula dia? Bang Aku Laku mana kok turun? Iya, kita lebih bagus diskusi sama Bang Aku Laku bentar loh. Halo Bang Aku Laku, naik lagi dulu, ini muridnya Pak Esra Soro soalnya. Ya, jadi aduh ampun gua. Betul juga kok Jul, nampaknya TikTok takut sama Luga ya. Bayangin Luga dari tadi maki apa aja loh. Berapa banyak kata-kata kasar yang keluar dari Luga, tapi nggak kena ban dia. Oh, dia kan ada Roh Kudus, kita nggak ada. Iya, semua tadi udah bilang ini pasti rumkan waktu dia maki-maki. Nah, buktinya aman. Bahkan akunnya Luga nggak apa-apa. Gila itu. Oh, kalau begitu gua
setiap mau live harus manggil Bang Luga lah, jadi aman. Iya, luar biasa. Tadi aduh Pak Luken padahal enak untuk diskusi, tiba-tiba dia udah bilang jangan dinaikin, malah naik pula. Lu yang naikin. Gara-gara diminta itu tadi, habis itu dia merepet-repet, jadi naikin ngambek lagi. Lagi udah jangan bahas. Naikin. Dia dengerin suara aku naik lagi dia. Tapi gini loh teman-teman loh, di roomnya Pak Bom dikeroyok, waktu Islam diserang dia yang mati-matian loh. Itu membela. Kamu nggak boleh dong kata Luga, kamu nggak boleh menista begitu gitu kata Luga. Lo dia membela lo, nggak boleh. Gue lah mati-matian di roomnya Pak Bom. Udah lah, lu ada di bang, lu naik lagi tuh. Begini juga Luga itu nggak mau saling menista gitu loh. Iya. Gini aja deh, Julius, ini kan gua kan Samuel sama Aderion sama Kayafas mau bikin debat. Nah nanti pembicara dari kalian siapa dalam waktu dekat ini kan? Gimana caranya Aderion sama Samuel satu panggung, sedangkan sampai sekarang masih berantem. Itu si Aderion dari kemarin udah dibodoh-bodohin terus sama Samuel. Udah ngomongin. Udah diakurin udah ngomongin. Udah diakui sama Nabi. Kalau sama gua harus akur, nggak boleh nggak akur. Ini saran ya Bang Luga. Saran gua nih, abang turun aja deh, gak usah malu-maluin orang. Aduh, ini anak ngomong. Kita dongeng gitu. Jadi gua malu nih Bang ini. Gua tidak pengen tidur Bang, karena tadi gua pengen tidur. Cuman gue jadi kawan naik. Ini aku laku. Mau nanya rencana pencabutan marganya kan? Marganya rencana. Ya kalau begini orang Bataknya Bang mending dicabut. Orang udah lepas dari ini nabinya terhina banget nih, masa diusir sama jemaatnya. Wah, nabi terhina lu Luga. Kalau lu cabut marganya juga banyak bro, masih ada Tambora, masih bisa tinggal di Tambora dia. Banyak. Ya artinya lu nggak diakui sama jemaat lu. Enggak gini. Teman-teman salah lah. Kalau marganya dicabut Tambunan, kita ganti marganya Parakang. Enggak, masih bisa tinggal di Tambora. Diganti margantungan aja. Karena dia udah lepas dari ulos, dia nggak tahu arti ulos di Batak itu. Ulos itu kuat loh. Dia udah nggak mau itu. Jadi kalau memang gini. bagus lo ganti Karena kita ini ya di media sosial ini dulu ya. Kita ini di media sosial. Saya persilakan Liga, kalau bisa minta maaf lah tadi kata-kataan itu loh. Kalau agak sensitif gak? Coba gak? Oke, begini ya. Jadi saya pertama-tama minta maaf kepada Tuhan Yesus kalau saya punya dosa. Tapi kepada Tuhan Yesus aja dia keberatan. Malah punya dosa. Memang abang udah berdosa kalau saya punya dosa. Bang Luga, itu Pak Luken itu hati-hati loh. Dia itu salah satu tokoh masyarakat di Manado. Nanti lu beneran itu yang Bang gua nggak terima tadi Bang. Gara-gara itu gua nggak terima Bang. Dia udah bawa suku, udah bawa ras, nama gereja. Iya, karena Pak Luken itu di orang Minahasa pun ada ini cukup dihormati. Dia bilang orang Batak itu nggak setuju gini-gini. Teman orang Manado katanya. Teman orang Manado nggak tahu gua kalau Nabi. Terus lu nggak tahu kalau gua ini Nabi. Kan itu Bang. Nabi apa tokoh ada pilihan mana? Tunjukkan sama saya Bang, siapa orang Kristen yang menyebut abang Nabi? Itu bodoh. Nabi ada Bang. Dia kan cuma keluarga. Pengikutnya ada Bang. Aku udah saksi Bang. Kristen Bang yang menyebut dia Nabi itu sesat dan bodoh. Ada. Kemarin teman-temannya nyebut dia Nabi Bang. Sejak kapan ada orang Batak Nabi? Sejak kapan 2023 ada Nabi? Gini Bang, aku saksi ya. Dulu waktu lu ini kan ngaku Nabi terus kan dihina-hina seperti ini lah. Tiba-tiba aku dimaki-maki sama pengikutnya, ada ibu-ibu, terus ada temannya juga dimaki aku Bang. Gara-gara tidak percaya lu jadi Nabi. Aku pun bingung. Ada juga rupanya pengikut dia. Nonton di channelku itu dimaki-maki sama ibu-ibu Katolik ya. Iya benar Bang, saya juga tahu Bang pengikutnya banyak Luga ini Bang. Banyak lah Ucok, makanya gue akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia Ucok. Ya, tapi pertanyaannya pengikutnya manusia semua bukan Luga? Loh sekarang ini aja gua malam ini si anak setan ini aja sampai bangun cuma mau dengerin gua. Tadi dia udah tidur. Gua ngomong dia naik lagi kan. Gua bangun gua naik Bang karena kasihan Bang, gua Kristen, lu itu Kristen tapi kok sesat gini sih? Aduh Cok, gua ini manusia terkenal bajigur lu aja gua nggak tahu siapa lu. Di mana terkenalnya? Coba lu jelasin gua Julius. Iya saya jelasin ya. Saya jelasin ya. Ini terkenal ini. Dia punya pengikut itu kurang lebih 63.000, 63 juta. Nih si apa itu? Manusia ya. apa? Enggak, tapi dalam mimpi. Oh mimpi, gitu dong yang jelas. Memang dalam mimpi, karena ke surga pun dalam mimpi. Penonton itu dia
penonton. juga nabi apa lu 2023 ada nabi palsu. Nabi Roto. Ngaku kepenuhan Roh Kudus sifat begini, menghina orang, menghina gereja, menghina suku. Apa lu? Jadi demi jadi gara-gara kau pinter juga kau demi membela jakarnya Beelzebul ya. Lu kayaknya demen banget membela jakarnya Beelzebul. Luar biasa kayaknya. Ini kan genjotan ini. Lu bela perlontean kayaknya lu jago banget ya. Ngapain coba lu bela jakarnya Beelzebul jangan dibela. Tahu? Kenapa gua naik ini gara-gara gimana ya? Lu gak bisa jawab lagi ya? Enggak, Mulai sekarang lu jadi pawang Luga nih. Luga kemana lu ikuti aja. Gua berjuang bikin akun banyak-banyak agar orang itu paham tentang Kristus. Lu tuh Tiba-tiba Ucok, gua nggak kenal elu, gua di seluruh dunia dikenal. Bajur. Aduh. Pendeta pun lu juga pendeta lu aja gua nggak kenal, lu tau nggak? Jangankan lu pendeta lu. Pendetanya Esra Soru, boy. Masa lu gak kenal teman lu? Esra Soru lagi, Esra Soru tuh liat gua takut. Tanya sama Esra Soru, kenal sama lu gak? Takut dia ngeliat gua. Lu gak kenal sama lu? Masa? Iya, Esra Soru lagi nelfon gua kok. Esra Soru kenal baik sama dia. Tanya sama Esra Soru, dia pernah nelfon gua nggak? Tanya sama dia. Dia tertawa kalau dia tahu sifat lu begini. Tanya Esra Soru, benar nggak Bapak pernah nelfon lu Dia kamu? nggak tahu, Tanya sama stres. dia. Itu dia bilang. Esra Soru yang bilang, aduh, Luga Pak pula. Ezra itu Mampus lah. rektor besar di STT BMW. Sudah. Dan Iya, dia tapi pendeta Esra besar. Soru Kalau itu. tahu dia orang ada seperti ini, aduh. Tahu dia bang Gua aku juga orang- saksi. gua- Esra Soru aja pusing. Kan Esra Soru ada beberapa kali diskusi sama kita. Pak Esra Soru kalau udah dengar Luga sakit kepala dia bang. Ya, Nggak ada iya, dia gua juga ketawa. sakit kepala, Bang. Nabi apa nih? Batak nabi. Tapi kalau Luga sama Esra Soru lebih terkenal Luga bang. Itu fakta. Itu. Terkenal karena apa? Ada cerita ya. Main betul-betul aja. Dia terkenalnya di dunia YouTube aja dia karena kebotolannya. Sebentar, kemarin kan gue lawan Farid Naik tuh. Nah, baru tahun depan gue lawan Zakir Naik nanti Stadion Gelora Bung Karno. Lu lihat, gue gulung habis. Pakai bahasa Inggris. Gue gulung dalam pertanyaan, lalu gue bikin event lagi, gue gulung 10 kali sampai dia modar ke gue bikin. Bang, gua teken nih. Gua teken. Hati-hati lu. Bang, gua teken nih. Lu gak bakalan pernah mampu melawan Zakir kalau masalah tentang membahas tentang agama ya. Ya udah, tunggu aja. Lu nggak nonton kemarin gue sama Orang anaknya. jangankan Zakir Naik sama gua aja tumbang. Iya dia nanya ada Zakir Naik. Ya jelas Cara tumbang. nanya. Jelas tumbang lah, Bang. Ajaran agamanya begini. Apa Kan, yang ngomong dari siapa? Ini manusia muka tembok ini ngomong ini nggak salah-salah. Lu kan muka tembok lo. Lu udah jelas-jelas gue banting-banting masih nggak ngaku-ngaku juga lo. Aduh, ini anak satu. Saran gue nih Bang ya, Bang Luga. Saran gue nih, baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Iya, begini aja. Dan Lo laporin. renungkan sesungguhnya gimana sih orang kepenuhan Roh Kudus. Iya, Gimana sih- laporkan aja. Gimana sih Aduh, ciri-ciri ya. orang dibaptis selam itu dan apa arti baptis? Tanamkan di hatimu dan Pakai lakukan timer Bang Jul baptisan itu. besok. Seru ini. Sedangkan pendeta Stephen Tow yang dimaki-maki juga sama Luga. Bang aku laku. Apalagi cuma babu si Ucok satu ini ya. Bosnya aja gue maki-maki, apalagi lo cuma babunya. Ya iya lalu maki-maki orang Batak bilang inilah Bang, orang Batak bilang Bang, inilah orang itu beras satu muk kurang 7 butir begini Bang. Satu muk kurang 7 butir begini orangnya Bang. Berarti nggak nyampe itu satu mok ya? Iya kurang 7 butir Bang nih. Beginilah larinya jadinya. Aduh. Bang, kalau si Luga ini kalau dari kekristenan paling berani. Dia berani debat di dunia nyata Bang. Luga ini Bang. Iya kalau ada orang berani lawan dia berarti kalau ada orang waras ngelawan orang gila berarti dia lebih gila. Berarti kalau gitu si Luga gila dong. Mampus akan ya. Akan berani lawan dia di dunia nyata. Gila kau kan. Oh berarti Kalau si Luga si berarti Luga orang ini- tanda tanya nih. Karena Makanya Gua nggak mau debat. bukan Nggak gitu. mau debat lagi gua sama Bang Luga dah. Dia bahas Ya, Bang, dia bahas laki-laki kepenuhan Roh ini. Kudus, dia bahas baptisan Bang, dia nggak tahu. Kalau orang Dia kepenuhan Roh demi Kudus bukan membela begini jakarnya Bang. dia Kalau orang udah dibaptis ya. Bang, bukan begini. Ini sebenarnya tuh- berarti. Wah ini aneh nih masa Nabi ditindak sama jemaatnya ini. Wah Tapi satu benar. hal yang hebat dari Luga ya. Aku salut sama Luga satu aja. Ya, dia ngomong tuh gak capek. Oh, dari tadi aku lihat, dari tadi siang, ya, dia masuk ke room, dia terus yang ngomong kayak gini lah. Lebih banyak dia ngomong. Orang kena tua Ah, gimana? hidup sendiri. Padahal dia nahan lapar loh Bang Jol. Dari siang si Luga ini belum nemu makan. Udah gua transfer tadi. Oh udah. 35 tahun umur gua Bang, baru kali ini gua nggak lihat orang Batak ngaku nabi. Astagfirullah. Ada Kemana aja lu?
Gue jelasin sedikit ya, gue jelasin Nah, itu sedikit. kan. Gini. Ya, kasih waktu Nabi. Ya. Kasih waktu lah, Bahaya. Bang. Gini. Dia ini kan dari HKBP pastinya. Enggak, saya Pentakosta bang, saya karismatik. Sudah, Oke, saya, dengar saya dulu. bakti Selam, saya Iya, GPDI, iya. Gereja Iya, dengerin Pentakosta dulu. di Indonesia. Dengerin lah dulu sebentar ya. Gue serius nih ngejelasin sama lo, biar orang nonton. Gini ya, sebelum gue tidur jadi gini. Protestan dan Katolik itu memang tidak diajarkan Nabi masih ada. Jadi Nabi itu sudah berarti di Yohanes Pembaptis sebagai Nabi terakhir. Itu juga gue tadi berpikirannya seperti itu dulu, ketika gue belum memahami pendalaman tentang Alkitab. Lalu gue bergabung di Gereja Bethel Indonesia Gatot Subroto. Mereka bekerja sama dengan Church of God di Amerika. Kalau di Amerika pendetanya itu ngaku nabi, makanya gue kaget. Ini pendeta, kita bikin seminar di Jakarta, pembicaranya Prophet Cindy Jacob, Prophet Bill Hammond. Dalam hati gue, kok mereka ini bukan pendeta, kok di depan namanya tulisannya Prophet sama Apostal. Lah, gue kan bertanya-tanya, lucu juga ya, kalau di Jakarta di Indonesia kan cuma pastor atau pendeta gitu, kok ini pembicara-pembicara internasional ini kami undang dari Amerika, dari Jaringan Nasional, kok di depan namanya ada Apostle. Lalu ternyata gereja karismatik itu kan asalnya kan dari Azusa Street dari Amerika. Mereka tuh punya namanya kampus Universitas Oral Roberts. Ternyata ajaran karismatik itu ya gitu ajarannya. Lalu karismatik ini tersebar ke Indonesia melalui gereja Pentakosta. Tapi gerejanya doang yang tersebar, bukan ajarannya. Jadi Pentakosta ini mereka masih menganut, karena mereka latar belakang gereja HKBP, ajarannya dianut ajaran Protestan, tapi gerejanya gereja Pentakosta. Jadi yang benar adalah kalau lo bergereja karismatik, lo ikutin ajaran Pentakosta karismatik yang di Amerika standar ukurannya. Gue Nah, itu karismatik ajaran yang di Kristus, Amerika, bukan itu ajaran gereja. Sesek kau. Gue pengikut lo kan di Kristus, bukan GPDI, gereja. tolong. Tadi kan lo bilang di GPDI. Gereja itu hanya nama suatu. Gimana sih ini? Kok ada orang Kristen sesat kayak kau bang? Batak Oke, pula lagi kau. diam. Batak pula lagi kau. Diam sebentar. Kalau lu memang mau punya ajaran sendiri, lu jangan ngaku Pentakosta. Lu ngaku aja lu dari gereja mana terserah lu. Keluar lu dari Pentakosta. Enggak, gue tanya nih, abang kan seorang nabi, gue orang awam. Nah, gue tanya nih, ciri-ciri orang kepenuhan Roh Kudus itu gimana? Dan baptisan itu apa artinya? Itu aja dah. Jelasin ke gue. Sebentar dulu. Apakah ciri-ciri kepenuhan Roh Kudus itu menghujat? Menghujat ras dan suku? Lari lagi. Lu diam dulu. Gak bisa gua. Jadi kan gue bilang tadi, Bisa kalau di gereja karismatik itu memang ajarannya Nabi masih ada, dan itu ada sekolah teologinya. Nah sekarang gue tanya, lu sekolah teologi nggak sih? Lu sekolah teologi di mana? Lu pasti. Gua dari STT BMW Tangerang. Pak Esra. Memang di situ ajarannya Nabi nggak ada. Gimana? Gimana lo? STT mana lo? STT BMW itu Pak Esra itu rektor gua. STT mana? Oh, Esra Soru rektornya, pantesan aja lo sesat sih, gembel. Yang sesat itu lu bang, kasihan gua. Kasihan gua. Esra Soru itu bukan orang Pentakosta, dia bukan orang karismatik, dia orang Protestan. Berarti betul yang Ini sesat ini Kristen sesat ini. Ada yang nelpon tuh, pasti di amuk sih. Kristen itu pengikut Kristus, bukan tentang gerejanya. Gereja itu, hanya sebuah nama. Bang Abang kemana aja selama ini? Masa baru kenal sama lu? Kristus. Tadi Esra Soru, sebentar lagi Kristus. Sebentar lagi Esra Soru, katanya sebentar lagi Kristus, sebentar lagi Esra Soru, sebentar lagi Kristus. Suka-suka lo lah, bacikur. Bang, Gue aku itu dari STT BMW Bimbel Missionaries World. Udah paham nggak? Dulu tuh rektor gue itu Pak Esra, namun gue itu mengikut bukan ajaran Pak Esra. Iya, Esra Soru itu gue kalau di karismatik dia tuh nggak laku. Kayak abang. Itu abang Kristen sesat ini. Esra Soru itu sesat. Lu yang sesat. Gimana pula orang kepenuhan Roh Kudus begini tingkahnya? Batak pula. Oke.
Iya Batak pula tuh bang, itu bukan salah ini gua Batak ini, dia Batak ngapa pergi dia? Pergi dia. Rungkat dia. Enggak, ada yang telepon tuh, ada yang telepon. Mama suruh tidur, kau malu-maluin aja. Tidur. Iya bang, aku tadi ini kok berani, ini kan di sosmed bang, kok dia sampai itu apa tadi Pak Luken itu termasuk orang yang ada namanya di pelayanan. Tapi kan ini nggak. Iya tahu. Pak Luken orang sini pada bijaksana bang. Ini kan forum, jadi mungkin nggak ada kesinggungan lah. Orang Iya, tapi tidak bisa bang membawa suku. Ini bang, akun Luga ini udah 3 tahun sebelumnya juga udah kayak gini bang. Iya, bahkan Katolik aja dimaki bang. Katolik disesat-sesatin, bahkan dihina-hina juga. Mungkin tadi kan dia Orang udah bilang, Orang udah nggak anggap dia. tadi kan dia bilang gereja di Manado itu minum pil. Mungkin dia minum pil itu bang, makanya jadi begini sifatnya. Bukan pil, cap tikus. Cap Dia bilang tikus itu. pendeta gemik. Tapi gini bang, aku ini memang aku bingung ya. Dulu nggak separah ini loh. Dulu Luga itu sangat dihormati. Dulu ya. Dulu tuh kalau debat, saya ingat ya bang Aristo ya. kalau ada Erben, ada Sofiatul, ada si Aderion gitu kan, lagi debat nih. Tiba-tiba Luga datang nih. Langsung orang tuh bilang, wah Bang Luga sudah datang. Kasih Bang Luga saja yang jawab. Mereka hormat sama Luga dulu ya. Terus sejak sering sama Muslim ini lomba mukjizat ya, disuruh saling meruqyah. Gara-gara diruqyah jadi gini dia bang. Mungkin itu sesuai dengan ayat itu bang. Gara-gara setan di badannya keluar, setan di badannya itu bawa setan-setan lain untuk kembali kepada dia. Jadi kayak gini. Dulu nggak separah ini loh. Makin kesini. Maaf Jadi ini bang, gitu. ya sebelumnya kalau gini bang, kalau di kami Kristen bang, kepenuhan Roh Kudus itu bukan seperti itu bang. Dan dia tadi bahas tentang Roh Kudus dan tentang baptisan. Gue juga baptis Islam, tapi dia tahu nggak arti baptisan itu. Jadi ini nggak tahu orang Kristen dari mana. Batak pula, aku Batak pula bang. Jadi geram aja. Terkenal deh bang. Dia udah masuk TV One bang. Jadi kalau orang Batak bilang inilah dia bang. Dia sama inilah dia. Cinta dia dulu tuh. Cuma sekarang tuh aku lihatnya tuh dia nyari ilmunya ketinggian bang, mungkin menurutku ya. Itu bang, ini dia. Itulah memang. Dia Core 7 bang, generasi 13 bang, jangan gitu bang. Dia generasi 13. Itulah memang dikatakan bang, barang siapa yang menuntut ilmu itu terlalu tinggi pasti sesat. Makanya dikatakan jangan kejar itu ilmu, tapi kuasanya. Ini terlalu tinggi bang, makanya aku nggak mau jadi S2, S3 nggak mau. Takut gua nanti banyak belajar sejarah, tafsir dan ini dan itu, takutnya jadi salah. Takutnya kembali kepada firman dan tapi dia punya kemampuan, dia tahu kalau orang lagi bilangin dia, nanti dia muncul. Nah tadi kayak tadi itu kan, aku bilang tadi. Hati-hati. Tapi kalau Bang aku nggak kenal, Anda tanya aja sama Esra Soru. Esra Soru itu sampai geleng-geleng kepala. Semua orang dia bilang kau sama Luga. Ya, semua orang Kristen pasti geleng-geleng bang, tingkahnya begitu. Oke, mungkin dari Bang Andi ada yang mau disampaikan sebagai yang paling tua untuk Bang aku laku. Halo Bang Andi, jangan tidur dulu. Oke, mungkin dari yang lain. Tapi sebetulnya itu sejarahnya Ulos tuh memang apa yang dia sampaikan tuh emang betul gitu kan? Ya dulu, tapi kan tradisi udah berubah. Bukan bang, gini bang, saya kan orang Batak ini ya. Ulos itu bang gini. Jadi dia bicara adat. Jadi gini, ketika Yesus lahir ada orang yang membawa persembahannya itu adat Yahudi karena seorang Yahudi. Ketika Yesus mati pun ada adatnya. Jadi kalau dia bahas adat, apalagi kita masih di dunia ini bang ya, di kami orang Batak.